Dan limbah batu bara yang dilakukan warga sekitaran aliran muara Sungai Bengkulu. Setiap harinya, mereka harus merendam diri ke dalam sungai untuk mencari limbah batu bara yang berada di dasar sungai. Setiap hari. Paling banyak biasanya berapa? Paling banyak 7, paling banyak 7, 8 lah. Itu kalau di rupiah itu berapa? Sekitar 100-an, 120-an lah. Memang ini apa? Kerjaan kita memang cuma ini? Iya, kerjaan tiap hari gini. Hampir 20 tahun. Kami ini kalau tidak diambil limbah ini, air Pasar Bengkulu ini bakal kering tertimbun dengan batu bara. Kalau itu. Nah, lalu kemudian untuk yang legal-legal kata kau tadi, pertama dari hasil survei menyatakan bahwa banjir kita tadi, banjir bandang tadi, itu ada indikasi sungai kita itu pendangkalan oleh batu bara. Nah, jadi mesti batu bara ini diangkat. Tapi diangkat itu mau dibuang kemana ini? Nah, lebih bagus ini potensi, ya kita jual ke tempat lain untuk masyarakat, kan? Dari Studio 1 Metro dan TV Jakarta, inilah Breaking News. Kegiatan pertambangan itu ada 2 jenis, perizinan inti sama jasa pertambangan. Nah, perizinan inti ini tadi izin usaha pertambangan, IPP tadi, itu jenisnya. Nah, usaha jasa pertambangan inilah yang penunjangnya. Nah, kedua kegiatan ini tidak boleh masuk dalam satu akte pendirian untuk kegiatan PT. Harus terpisah, tidak boleh masuk. Jadi kalau KBLI-nya usaha jasa pertambangan itu 09900 itu tidak boleh dimasukkan di akte pendirian kalau kita mau bikin IUP. IUP apa aja? Nah, IUP batuan, batu bara, mineral logam, IPP tadi. 0990 usaha jasa penunjang usaha jasa pertambangan tidak boleh include. Jadi kalau bikin usaha jasa pertambangan dengan KBLI 0990 misalnya untuk pengangkutan segala macam, terus OB di pelaku usaha itu tidak boleh disatukan dengan kegiatan inti pertambangan. Oh, itu inti yang polemik terkait legalitas batubara sungai di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, masih belum terpecahkan. Baru-baru ini pihak Polres Bengkulu Tengah memasang garis polisi di 20 lokasi penampungan batubara. Batubara karungan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal itu membuat masyarakat tak lagi mencari batubara di sungai, sebab para penampung batubara sungai tak lagi menerima dari masyarakat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Doni Erian mengungkapkan, dampak belum adanya landasan hukum terkait batubara sungai ini membuat ribuan masyarakat hilang penghasilan. Seperti yang dirilis Tribun Bengkulu, kalau memang batubara yang ditambang ilegal dan menggunakan alat berat seperti ekskavator, ya silahkan diberantas oleh APH. Kalau batubara sungai ini banyak masyarakat yang terdampak, ujar Doni. Mulai dari warga Desa Tanjung Raman, Desa Penanding, Desa Kota Niur, Desa Sukarami hingga Kota Bengkulu, hampir 80% warga yang tinggal di sekitaran sungai. Dalam satu hari itu, masyarakat pencari batubara sungai ini hanya mampu mendapatkan 4-5 karung per hari dan satu karung harganya Rp18.000. Kalau tidak ada yang mau beli lagi gimana mereka mau makan, ungkap Doni. Selain itu, para pencari batubara sungai juga berperan penting dalam normalisasi sungai dan membuang material yang membuat sedimentasi sungai cepat menebal. Kalau tidak diambil oleh masyarakat, bayangkan saja sudah berapa banyak jembatan yang putus dan rumah warga yang terendam banjir karena sungai semakin dangkal, seperti di Desa Tanjung Raman, satu jembatan sudah hanyut, katanya. Pada tahun 2010 lalu, Gubernur Bengkulu Agus Rin sempat mengeluarkan pergub terkait jual beli batubara sungai sehingga usaha batubara sungai menjadi jauh lebih meningkat. Bayangkan saja, Kabupaten Empat Lawang itu harus mengeluarkan anggaran senilai puluhan miliar untuk normalisasi sungai, sedangkan kita ini gratis dan sudah dilakukan oleh masyarakat, kata Doni. Dalam hal ini juga diharapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya juga harus berpikir bagaimana solusinya terkait batubara ini, agar bisa ada penyelesaiannya, seperti di Tanjung Inim.
masyarakat bisa hidup dengan batu bara. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Tengah, Burhan melaporkan. Dari ujung pantai barat pesisir pulau Sumatera terbentang kota indah yang menghadap ke samudra dengan bermacam bahasa dari suku dan budaya. Bengkulu dengan simbolnya sang bunga Rafflesia, dari zaman nenek moyang hingga penjahit sang saka, selalu berjuang membangun kotaku bersama, tak pernah henti berkarya dari masa hingga masa. Bersama Bowrider kami tunjukkan itu semua wayade sana untuk kita segalau, dari yang kecil sampai yang besar cobalah bersuara. Coba tunjukkan segalanya apa yang kita punya, ya kasih tahu ke tetangga kita pun pacak pulau. Walaupun soal karya kami punya kebanggaan, dari batik mesurik yang dijadikan simbol harapan, kaya akan sumber daya, tak miskin tata krama. Bengkulu tanah kelahiran yang penuh sejarah, dari ku kecil hingga dewasa punya cita-cita, lanjut berkarya tak kenal lelah hingga kotaku bangga. Walaupun akan penuh halangan di tengah perjalanan, tapi tenang di Bengkulu. Kalau itu. Nah, lalu kemudian untuk yang legal-legal kata kau tadi, pertama dari hasil survei menyatakan bahwa banjir kita tadi, banjir bandang tadi, itu ada indikasi sungai kita itu pendangkalan oleh batu bara. Nah, jadi mesti batu bara ini diangkat. Tapi diangkat itu mau dibuang kemana ini? Nah, lebih bagus ini potensi ya kita jual ke tempat lain untuk masyarakat kan. Cuman kita masih mempelajari payung hukumnya. Sebab itu kan tambang ini, saya tambang ini kan batu bara itu kan tambang. Nah, tambang. Jadi tidak sembarangan kita undang-undang pertambang juga ada, undang-undang mineral ada. Jadi kita harus pelajari dulu. Kemarin Pak Gubernur. Dengan adanya langkah dari pemerintah, warga berharap perekonomian pencari limbah batu bara di Sungai Bengkulu dapat sejahtera. Batu bara limbah di Sungai Pasar Bengkulu perharinya dapat paling banyak 7 karung, dijual dengan toke sebesar 18.000 per karung. Inilah kehidupan kami ini, per hari-hari ngambil limbah, malahan dipersulit pemerintah. Kami ngambil batu bara inilah 3 tahun. Hanya inilah pencarian kami ini. Ini kami harap minta perhatian dengan pemerintah, cak mano kemajuan. Siang sampai sore. Kira-kira berapa jam? 4 jam ya? Sekitar 4 jaman lah. Berapa banyak tadi itu yang dapat? Sekitar 5 karungan. 5 karungan? Iya. Memang kondisi sungai itu memang dangkal ya? Dangkalnya batas sini nah. Batas pinggang. Paling dalam lah batas ini, ke leher. Memang setiap hari gitu? Setiap hari. Paling banyak biasanya berapa? Paling banyak 7, paling banyak 7, 8 lah. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya memberi sinyal akan melegalkan warga untuk mencari batu bara di perairan sungai. Selain untuk menyambung hidup, pengambilan limbah batu bara di dasar sungai dianggap sebagai upaya jangka pendek untuk mengatasi persoalan banjir di Bengkulu.